Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu kembali di video pembelajaran matematika. Di video kali ini kita akan sama-sama membahas latihan pra penilaian harian 1 untuk mata pelajaran matematika. Sebelum kita memulai pembahasan hari ini, marilah kita awali kegiatan kita dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai pembahasannya ya. Ini adalah soal latihan pra penilaian harian ke-1 yang ada di Google Form ya. Kita mulai dari soal yang pertama. Gambar pecahan yang diberi warna pada gambar di bawah ini menunjukkan pecahan. Nah, kita hitung dulu yang berwarna ya. Nanti berwarna hijau kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti pembilangnya 6 ya. Kemudian penyebutnya kita hitung keseluruhan atau kita lanjutkan saja ya. Habis 6, 7, 8. Berarti penyebutnya adalah 8. Maka pecahannya adalah 6/8. Mudah ya? Alhamdulillah. Berarti jawabannya A. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Tanda yang tepat untuk pertidaksamaan pecahan di bawah ini adalah, nah caranya ada dua cara ya. Bisa dengan membandingkan langsung dengan kali silang, atau kita menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Misalkan kita dengan kali silang dulu ya. Ini 9 kita kalikan dengan 5. 9 kali 5 45. Sedangkan 8 dikali 7 56. Nah 45 dan 56 mana yang lebih besar? 56. Nah 56 nya kita makan ya. Nah jadi seperti ini. Ini kayak mulut. Nah kita makannya ke yang lebih besar kayak gitu. Berarti jawabannya yang ini ya. Seperti itu. Atau kalau kita mau menyamakan penyebutnya bagaimana? Misalkan gini ya. 5/8 dengan 7/9. Kita cari terlebih dahulu kelipatan dari 8 dan 9 yang sama dan paling kecil. Kita mulai dari 8. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80. Sedangkan kelipatan dari 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 ya. Nah ternyata yang sama adalah 72 nih. Berarti kita rubah semuanya menjadi penyebutnya 72. Seperti itu. Lalu kita rubah. Ini 8 menjadi 72 dikalikan 9. Maka 5 juga kita kalikan 9. Jadinya 45. 9 menjadi, oh ini 72 ya, salah tulis maaf. 72. 9 menjadi 72 dikalikan 8. Berarti ini juga sama. 7 kita kalikan 8. 56. Sudah terlihat ya? Penyebutnya sudah sama 72 dan pembilangnya 45 dan 56. Jelas yang lebih besar adalah 56/72. Berarti tandanya seperti ini. Gitu. Sama ya, tinggal kalian opsional yang mana menurut kalian yang lebih mudah. Oke, gitu. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ini jawabannya A ya. Kita ke soal nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar yang menunjukkan pecahan yang senilai adalah, kita mulai dari yang nomor 1 dulu deh. Ini ada berapa yang diarsir? 1, 2, 3. Berarti 3 per seluruhnya ada berapa? Ada 6. Berarti 3/6 ya. Kemudian yang nomor 2. Ini yang diarsir 1, 2. Berarti 2 per seluruhnya ada berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2/8. Ini yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3. Arti 3
per seluruhnya 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga 3/8. Ini yang diarsir ada 1. Berarti 1 per seluruhnya ada berapa? Seluruhnya ada 4 bagian, berarti 1/4. Sedangkan yang nomor 5, ini ada 1, 2, 3, berarti 3 per 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3/12. Nah, kita cari yang senilai. Cara mencari yang senilai, kita buat saja menjadi pecahan yang paling sederhana. Misalkan yang pertama 3/6 ya. 3/6. Ini kalau masing-masing kita sederhanakan, kita bagi 3, maka ini jadinya 1/2. Gitu ya. Kemudian 2/8. 2/8 kita sederhanakan. Masing-masing kita bagi 2. Sama dengan 1/4. 3/8. 3/8 ini sudah paling sederhana ya, karena 3 sudah bilangan prima, tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan yang lain ya. Ini sudah paling sederhana. Kemudian 1/4, 1 juga sudah paling sederhana. Ini juga sudah tidak bisa dibagi lagi, berarti ini sudah paling sederhana. Dan 3/12. Nah, ini kalau 3/12 masih bisa dibagi 3 ya. Nah, ini 3 dibagi 3. 1 dan 12 dibagi 3. Ternyata ada yang pecahannya sama nih tuh, atau senilai ya, walaupun bentuk awal pecahannya berbeda. Berarti yang sama itu adalah 2/8, kemudian 1/4 dan 3/12. Jadi jawabannya adalah 2, 4, dan 5. C. Mudah ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 4. Bentuk paling sederhana dari pecahan 12/30. Nah, 12/30. Biasanya kalau menyederhanakan, kalian pilih opsionalnya dibagi 2, dibagi 3, atau dibagi 5. Salah satu dari itu aja ya. Misalkan ini kita pilih dibagi 2 dulu deh. Ternyata bisa ya dibagi 2 ya. Sama dengan 6/15. Kalau kita pilih dibagi 2 lagi, 6-nya bisa, tapi 15-nya yang tidak bisa. Maka kita pilih yang lain, jangan 2, kita bagi 3. Nah, kayak gitu. 6 dibagi 3, 2. 15 dibagi 3, 5. Hasilnya 2/5. Bagaimana Pak kalau aku sudah bisa langsung Pak cari pembaginya yang langsung besar, biar sekali hitung saja? Ini juga boleh. Misalkan ini kalau yang paling besar itu kita langsung bagi 6, gitu kan ya. Masing-masing bisa dibagi 6 nih. 12 dibagi 6 sama dengan 2. 30 dibagi 6 sama dengan 5, 2/5. Sama saja, tapi kalau yang ini kita pelan-pelan dari angka yang kecil atau pembaginya yang kecil, dari 2, 3, baru 5. Jelas ya? Alhamdulillah, jawabannya C, 2/5. Kita lanjut ke soal nomor 5. Pecahan 3/7 senilai dengan, nah 3/7 senilai dengan berapa ya? Nah, kita lihat saja pembilangnya terlebih dahulu. Oh, pembilang yang awal ini 6. Berarti kita rubah agar pembilangnya menjadi 6. 3 agar menjadi 6 itu kita kalikan 2. Maka 7 juga kita kalikan 2. 7 kali 2, 14. Ternyata nggak ada yang cocok ya. Penyebutnya ini 12 sama 15, tapi yang betul kan 14. Kita coba dengan yang lain. Oh, ini pembilangnya optional, jawaban yang lainnya adalah 9. Kita coba ya. 3/7 ini jadi 9 per berapa? Kita lihat ya. 3 menjadi 9, ini dikalikan 3. Maka 7 kita kalikan 3 juga. Jadi 21. Nah, ada ya. Jawabannya C, 9/21. Mudah ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 6. Sebuah melon akan dibelah menjadi 10 bagian yang sama besar. Kemudian potongan melon tersebut semuanya dibagikan kepada 5 anak dengan bagian yang sama besar. Maka tiap anak mendapatkan melon sebesar berapa bagian ya? Kita gambar, misalkan ini melon. Kemudian kita potong menjadi 10 ya. Misalkan ini 1 ke sini. Lalu kita potong ke sini. Oh, potongannya kurang bagus ya. Kita ulang. Ini potong ke sini. Ini kita potong ke sini. Ini kita potong ke sini. Ini kita
kita potong ke sini. Nah, ada 10 bagian ya. Berarti kalau 10 bagian dibagi kepada 5 anak, masing-masing anak mendapatkan 2 bagian ya. 10 dibagi 5, maka sama dengan 2. Artinya setiap anak mendapatkan 2 potong ya. Gitu. Nah, berapa bagian dong yang didapat? Nah, ini kan 2 potong ya. 2 potong dari berapa potong? Dari 10 potong. Maka setiap anak mendapatkan 2/10 bagian. Karena 2/10 tidak ada di sini opsionalnya, maka kita sederhanakan terlebih dahulu. Ini bisa kita bagi 2, ini juga kita bagi 2. 2 dibagi 2, 1, 10 dibagi 2, 5. Maka setiap anak mendapatkan 1/5 bagian. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 7. Bentuk pecahan paling sederhana dari 15/20. 15/20. Kalau kita bagi 2, 15 tidak bisa ya, maka kita coba langsung dibagi 3 deh. 3 tidak bisa juga ya. 20 tidak bisa dibagi 3. Berarti kita pilih bagi 5 ya. Oke, ini dibagi 5. 15 dibagi 5, ini hasilnya 3. 20 bagi 5, hasilnya 4. Maka pecahan sederhananya adalah 3/4. Jawabannya B. Mudah ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 8. Urutan pecahan dari nilai yang paling kecil yang benar adalah, nah ini untuk mengurutkan juga ada 2 cara ya. Bisa kalian membandingkan terlebih dahulu dengan konsep kali silang seperti yang sebelumnya, atau dengan menyamakan penyebutnya. Kalau Pak Madan sih lebih gampang dengan menyamakan penyebutnya. Misalkan seperti ini, 7/12, kemudian 3/4, kemudian 5/6. Kita lihat nih, penyebutnya adalah 12, 4, dan 6. Kita cari yuk yang sama dulu ya. 12, 24. Kalau 4 kelipatannya 4, 8, 12. Kalau 6, 6, 12, 18. Ternyata yang sama adalah 12 ya. Berarti kita pilih penyebutnya, semuanya kita rubah menjadi 12. Ini kita rubah dulu jadi 12 semua. Yang pertama 7/12, penyebutnya tidak berubah, maka pembilangnya juga tidak berubah, tetap menjadi 7/12. Sedangkan 4 berubah menjadi 12, ini dikali 3, maka pembilangnya juga kita kalikan 3, ini jadi 9. 6 menjadi 12, kita kalikan 2, maka pembilangnya 5 juga kita kalikan 2, sila 10. Nah, karena yang diminta urutan dari yang paling kecil, berarti sudah benar ya. Urutan paling kecil kita lihat dari pembilangnya. Oh, pembilangnya 7, 9, sama 10. Karena penyebutnya sudah sama nih 12. Maka urutannya sudah berurutan ya. 7, 9, kemudian 10. Tapi urutannya 7/12, 3/4, dan 5/6. Berarti ini jawabannya ya, yang A. Bagaimana kalau dengan cara yang kali silang? Nah, kalau kali silang, misalkan 7/12, kita pakai opsional yang A juga ya. Misalkan 7/12 kita bandingkan dengan 3/4. Lalu kita kalikan silang. Nanti yang kita cari adalah yang paling kecil. 4 kali 7, 28. 3 kali 12 atau 12 kali 3, 36. Oh, ternyata yang kecil adalah 28. Berarti sementara kita pilih 7/12 yang paling kecil. Tapi kita bandingkan dulu dengan pecahan yang satunya lagi, yaitu 5/6. Lakukan hal yang sama. Proses kali silang ya. 6 dikali 7, 56. 12 dikali 5, 60. Oh, ternyata 56 masih lebih kecil dibandingkan 60. Artinya 7/12 adalah juara pertama atau yang paling kecil. Nanti selanjutnya yang juara keduanya kita cari antara 3/4 dengan 5/6 ya. Kita cari di sini 3/4. Kita bandingkan dengan 5/6. Kemudian kita kalikan silang lagi. 6 dikali 3, 18. 4 dikali 5, 20. Oh, ternyata yang lebih kecil 18 ya. Artinya 3/4 ini peringkat yang kedua, lebih kecilnya ya. Maka yang ketiganya adalah 5/6. Seperti itu. Jadi urutannya sama ya, 7/12, 3/4, dan 5/6. Jelas ya? Alhamdulillah.
kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, nomor 9 ini soalnya sama persis ya, angkanya juga sama. Pak Guru kembalikan dulu coret-coretan yang tadi sebelumnya. Nah, bedanya yang ditanya itu adalah yang paling besar dari urutan yang tadi ya. Nah, karena yang tanya paling besar, nanti kita balik. Berarti ketika mau menggunakan cara yang pertama ini, kita samakan dulu penyebutnya, kemudian lihat pembilangnya. Oh, yang paling besar yang pertama 10. Berarti ini urutan yang pertama. Kedua 9. Oh, ini urutan yang kedua. Ini baru urutan yang ketiga. Gitu ya. Maka urutannya adalah 5/6, 3/4, 7/12. Jadi yang tepat adalah yang C kalau soalnya dibalik ya. Jadi yang dari yang paling besar. Bagaimana kalau dengan membandingkan? Ini juga sama. Hanya prosesnya saja ya. Ternyata tadi yang menang adalah, ini kita hapus dulu ya karena berbeda proses. Kita hapus terlebih dahulu. Bagaimana kalau misalkan dengan cara kali silang? Tadi kita bandingkan ini ya. Nah, ini masih. Nah, kalau bedanya tadi yang dipilih ada 28, sekarang yang kita pilih adalah 36 karena yang paling besar. Oke, 34 sementara 3/4 yang paling besar. Kemudian kita bandingkan lagi 3/4 dengan 5/6. Ternyata ketika kita bandingkan 6 kali 3 tadi 18, kemudian 4 kali 5 20. Oh, ternyata yang paling besar 20 nih, 5/6. Berarti 5/6 itu juara pertamanya. Juara keduanya sudah pasti 3/4. Nah, juara ketiganya sudah pasti 7/12. Urutannya 5/6, 3/4, baru 7/12. Seperti itu. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 10. Pecahan yang nilainya paling kecil. Nah, ini kalian harus membandingkan. Kalau bandingin kita pakai cara yang cepat ya, dengan kali silang ya. Ini 3/4. Kita kalikan silang. 4 kali 3 12. 7 kali 3 21. Mana yang lebih kecil? 12. Berarti 21-nya kalah ya. Ini kita eliminasi. Kita eliminasi 3/4. Oke, kita lanjut ke perbandingan yang berikutnya. 3/7 kita bandingkan dengan 3/10. Kita kali silang lagi ya. 10 kali 3 30. 7 kali 3 21. Mana yang lebih kecil? 21. Berarti 3/7 kalah ya. Karena 3/7 kita eliminasi. Nah, sekarang tinggal terakhir nih, 3/10 dengan 2/3. Kita lakukan perkalian silang juga. 3 kali 3 9. 10 kali 2 20. Mana yang lebih kecil? Adalah 9 ya. Berarti 2/3-nya kalah. Atau 2/3-nya kita eliminasi. Maka yang paling kecil adalah 3/10. Ini ya. Sampai sini jelas ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 11. Bentuk pecahan yang senilai dari 3/4. Nah, ini senilai ya, sama seperti yang sebelumnya. 3/4. Kita lihat dari opsional A dulu ya, berurutan ya. Dia berubah menjadi 24 pembilangnya. Nah, kita cek dulu nih. 3 menjadi 24 dikali berapa ya? Dikali adalah 8. Artinya penyebutnya juga kita kalikan 8. 4 kali 8 32. Cocok nggak? Nggak cocok. Berarti ini salah ya. Yang ini pun juga 24 salah ya. Karena harusnya 24/32. Ini 24/48. Ini juga salah. Kita lanjut ke C, ke opsional C. Kita coba yang C. 3/4 jadi 35 per berapa gitu kan ya. Oh, kalau 3 menjadi 35 nggak bisa ya, karena tidak ada kelipatan 3 yang hasilnya 35. Berarti ini sudah pasti salah juga. Maka jawabannya ini ya, 45/60. Tapi kita buktikan. Ini kita hapus dulu. Ini kita rubah menjadi 45. Gitu ya. 3 menjadi 45 dikali berapa? Nah, ini dikali 15. Artinya 4 juga kita kalikan 15. Hasilnya 60. Cocok ya? 45/60. Jawabannya D. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 12. Sudah setengah perjalanan ya, alhamdulillah. Kita lanjut nomor 12. Bentuk pecahan sederhana dari 45/75. 45
per 75. Nah, karena belakangnya 5, kalau belakangnya 5 seperti ini pasti bisa dibagi 5. Kita pilih dibagi 5 dulu aja ya. Gitu. Oh, dibagi 5 berapa sih? 45 dibagi 5 ternyata 9. Sedangkan 75 dibagi 5 hasilnya 15. Nah, 9 sama 15 masih bisa sederhanakan nggak? Masih. Kita bagi dengan 3. Masing-masing kita bagi 3. Nah, 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah, yang paling sederhana adalah 3/5. Jawabannya B. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 13. Pecahan yang senilai dengan gambar di bawah ini adalah, kita cek ya. Ini ada berapa sih diarsir? 1, 2, 3. Oh, pembilangnya 3. Penyebutnya kita hitung 4 seluruhnya, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, ini pecahannya 3/12. Kita cek satu persatu ya. Ada nggak sih yang sama dengan 3/12? Atau mungkin nanti kalau disederhanakan kita bagi 3, ini jadi 1/4 gitu ya. Nanti opsionalnya ini ya, kalau nggak 3/12, 1/4 juga sama senilai gitu. Kita cek dulu ya. Ini yang pertama ada berapa sih yang diarsir? Ada 1, ada 2, ada 3. Berarti 3 ya. Per berapa seluruhnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3/12. Cocok ya. Sama persis nih 3/12. Berarti jawabannya yang A. Yang lainnya tidak perlu kita cek ya. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 14. Pecahan yang senilai dengan 18/24. Jadi kalau senilai, ini bisa juga disederhanakan ya, karena ini angkanya kecil-kecil nih. Kita lihat saja opsionalnya, misalkan yang pertama ya, 3/4. 3, kita cek dulu. 18 menjadi 3 diapain sih? Oh, bisa nih dibagi 6 gitu kan ya. 18 menjadi 3 dibagi 6. Berarti 24 juga kita lakukan hal yang sama. Kita bagi 6. Ini jadinya 4. Cocok ya. 3/4. Seperti itu ya cara mengeceknya. Jadi kalau 5, 18 menjadi 5 nggak bisa, berarti udah pasti salah. Kita lanjut ke soal nomor 15. Pecahan yang mempunyai nilai paling besar. Nah, langkahnya sama. Misalkan 3/6 kita kali silang saja ya. 3/6 kita bandingin sama 7/20. 7/20. Kita kali silang. 20 dikali 3, 60. 6 dikali 7, 42. Mana yang lebih besar? Jelas 60. Berarti ini kita eliminasi. 7/20 gagal. Salah. Kita eliminasi. Kita lanjut. 3/6 kita bandingkan dengan 6/15 ya. 3/6 kita bandingkan dengan 6/15. Lakukan hal yang sama. Kita kali silang ya. 15 kali 3, 45. 6 dikali 6, 36. Mana yang lebih besar? Masih 45. Berarti ini kita eliminasi lagi ya. 6/15 nya kalah. Kita eliminasi. Masih ada 2. Kita bandingin sekarang yang terakhir. 3/6 dengan 3/5. Kita lakukan perkalian silang lagi. 5 dikalikan 3, 15. 6 dikalikan 3, 18. 15, 18 mana yang lebih besar? 18. Berarti 3/6 nya kalah. Ini kita eliminasi. Jawabannya 3/5 berarti. Gitu. Kalah ya. Sampai sini jelas ya? Jadi yang paling besar adalah 3/5. Kita lanjut ke soal nomor 16. 1/4. Pecahan 1/4 nilainya sama dengan, kita lanjutkan, 1/4 sama dengan berapa ya? Ini misalnya kita pilih opsional yang pertama 5 ya. 5/15. Apakah benar 5/15? Kita cek. Nah, ini kita kalikan berapa ya? 1 menjadi 5 dikalikan 5. Berarti bawahnya 4, kita kalikan 5 juga ya. Jadinya 5/20. Nah, ini nggak cocok. Nah, ini ada 5/20 ya. Alhamdulillah, berarti kita langsung dapat jawabannya. Jawabannya 5/20. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 17.
Tanda pertidaksamaan yang paling tepat untuk mengisi titik di bawah ini adalah sama seperti tadi, kita bandingkan dengan cara kali silang ya. 4 dikali 15, 60. 20 dikali 3, 60. 60 sama 60 berarti sama dengan, betul, B ya. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 18. Bentuk pecahan paling sederhana dari 32 per 40. 32 per 40. Kita bagi dengan 2 dulu ya, biar mudah dulu, pelan-pelan. 32 dibagi 2, 16. 40 dibagi 2, 20. Ini kita bisa bagi 2 lagi. Maka sama dengan 16 dibagi 2, 8. 20 dibagi 2, 10. Ini juga masih bisa kita bagi 2 lagi. 8 dibagi 2, 4. 10 dibagi 2, 5. Jadi jawabannya 4 per 5. Nah, seperti itu. Kalau mau anak langsung juga boleh. 3 per 2 per 40, Pak. Saya baginya yang besar aja langsung, Pak. Saya sudah tahu, dibagi 8 misalkan. Ini juga boleh. 32 dibagi 8, 4. 40 dibagi 8, 5. Gitu. Tapi kalau kalian kesulitan dengan pembagian 8, boleh dengan sederhana dulu, angka 2, 3, atau 5 gitu ya. Kita coba sampai nanti hasilnya yang paling sederhana berapa. Oke, nomor 18 jawabannya 4 per 5. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 19. Bentuk pecahan paling sederhana dari 24 per 60. 24 per 60. 64. Kita bagi 2 dulu ya. Kita bagi 2. Oh, ini ternyata 12. 64 dibagi 2, 32. Ini masih bisa kita bagi 2 lagi. Maka hasilnya adalah 6 per 32 dibagi 2, 16. Ini masih bisa kita bagi 2 lagi. 6 dibagi 2, 3. 16 dibagi 2, 8. Hasilnya 3 per 8. Tahu kalau anak-anak mau langsung juga boleh. 24 per 64. Aku langsung dibagi 8 boleh. Kalau yang perkalian 8-nya sudah lancar ya. 24 dibagi 8, 3 Pak. Oke, 64 dibagi 8, 8. 3 per 8. Jawabannya A ya. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 20 ya. Pecahan yang senilai dengan 4 per 5. 4 per 5. Kita coba dari 12 dulu ya. Ini opsional yang A, 12 per 18. Kita cek. 4 menjadi 12 dikali 3. Nanti bawahnya juga kita kalikan 3. 12 per 15. Nggak cocok ya. Nah, kalau ini 15, ini sama nih 15, tapi pembilangnya nggak cocok 9. Berarti ini juga salah ya. Karena kalau 15 harusnya pasangannya 12. 12 per 15. Selanjutnya kita cek yang C. Oh, kalau yang C ini juga gampang ya. Kalau 4 per 5, mungkin nggak sih 4-nya itu menjadi 18? Nah, ini nggak mungkin ya, karena nggak ada kelipatan 4 yang hasilnya 18. Berarti ini udah pasti salah juga. Maka jawabannya yang D. Tapi kita buktikan dulu ya. Apakah benar ini? 4 menjadi 20 kan bisa ya. Yaitu dikalikan 5. Maka penyebutnya juga kita kalikan 5. 5 dikali 5, 25. Cocok ya? Maka jawabannya adalah 20 per 25. D. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 21. Urutan pecahan dari yang terkecil. Nah, tadi ya, boleh dengan kali silang, boleh dengan menyamakan penyebutnya. Misalkan disamakan dulu deh penyebutnya, 2 per 3. Kita pilih opsional ini dulu aja ya. Sebagai buat contoh, 5 per 6 sama 2 per 4. Untuk proses hitung ya maksudnya. Nah, kita cari dulu kelipatan dari 3, 6, dan 4 yang sama. 3, 6, 9, kelipatan 3 ya, 12. Kemudian 6, 12 sama ya. Kemudian 4, 8, 12. Nah, ternyata kelipatannya yang sama 12. Ini kita rubah jadi 12. Ini juga jadi 12. Ini juga jadi 12. 3 menjadi 12, kita kalikan 4.
Maka 2 juga kita lakukan hal yang sama, kita kali 4, hasilnya 8. 6 menjadi 12, kita kalikan 2. Maka 5 juga kita kalikan 2, hasilnya 10. 4 menjadi 12, kita kalikan 3, maka 2 kita kalikan 3, hasilnya 6. Jadi kalau dari urutan yang terkecil, yang pertama 6/12 ya, ini urutan pertamanya nih, berarti juara satunya karena paling kecil. Lalu 8/12, ini yang kedua. Lalu 10/12, ini yang ketiga. Berarti kalau urutan pecahan dari yang terkecil adalah 2/4, lalu 2/3, baru 5/6. Berarti jawabannya adalah B. Seperti itu. Kalau yang dikali silang bagaimana Pak? Kalau yang dikali silang berarti misalnya kayak gini ya, 2/3 kita bandingin dulu sama 5/6. Kita cari yang paling kecil yang mana ya, kita kali silang. 6 dikali 2, 12. 3 dikali 5, 15. Mana yang kecil? 12. Berarti sementara 2/3. Lalu kita bandingin dengan 2/4. 2/3 dan 2/4. Kita bandingin ya. 2 kali 4 atau 4 kali 2, 8. 3 kali 2, 6. Nah, berarti yang paling kecil ini. Berarti ini 2/4 sebagai juara 1, 2/3 juara kedua. Maka juara ketiganya 5/6. Berarti urutannya 2/4, 2/3, baru 5/6. Sama ya. Jawabannya B. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 22. Tanda tepat untuk pertidaksamaan. Nah, ini kita kali silang saja ya. Kayaknya lebih mudah dengan kali silang. 4 kali 5, 20. 6 dikali 3, 18. Mana yang lebih kecil? Oh, tanda pertidaksamaannya ya. Berarti kalau tanda pertidaksaamaan kita cari yang paling besar aja. Nih, paling besar 20 nih. Berarti 20 sebelah kiri kita makan. Nah, tuh mulutnya berarti menghadap ke sebelah angka 20-nya atau 5/6. Itu jawabannya yang B. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 23. Sakib memegang kartu pecahan 18/20. Maher memegang kartu pecahan 3/4 dan Danis memegang pecahan 2/5. Urutan kartu pecahan yang mereka pegang mulai dari yang terkecil. Nah, kalau misalkan mau membandingkan berarti 18/20, 3/4, 2/5. Misalkan kita mau samakan penyebut ya. Kelipatan dari 20 itu adalah 20, 40. Kalau 4, 8, 12, 16, 20. 5, 10, 15, 20. Yang sama 20 ya. Gitu. Berarti kita pilih penyebutnya adalah 20 semua. Lalu kita lihat ini nggak berubah ya. Ini tetap 20, berarti ini tetap 18. 4 menjadi 20 dikalikan 5. Maka 3 kita kalikan 5 juga, hasilnya 15. 5 menjadi 20 dikalikan 4. Maka 2 juga kita kalikan 4, hasilnya 8. Urutan pecahan yang mereka pegang mulai dari yang paling kecil atau dari yang terkecil. Berarti yang kecil ini ya, 8/20. Berarti ini yang pertama, lalu 15/20 yang kedua, baru ini yang ketiga. Berarti urutannya adalah 2/5, 3/4, 18/20. Jawabannya ini ya, seperti itu. Bagaimana kalau yang membandingkan? Tadi juga sama, 18/20 kita bandingkan dengan 3/4 dulu deh. Kita kali silang ya. 4 kali 18, ini 72. 20 kali 3, 60. Mana yang lebih kecil? Berarti ini ya, sementara 3/4. Lalu kita lanjutkan 3/4. Kita bandingkan dengan 2/5. Kita kali silang lagi. 5 dikali 3, 15. 4 dikali 2, 8. Nah, berarti yang paling kecil adalah yang 8 ini ya. Berarti 2/5 juara 1, juara 2-nya adalah 3/4, dan juara ketiganya 18/20. Sama ya urutannya. 2/5, 3/4, 18/20. B. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita ke soal nomor 24. Panjang pita Sarah 4/5 meter, panjang pita Kinan 12/14 meter. Sedangkan panjang pita Nadine 8/10. Pernyataan berikut yang benar adalah:
Pertama, panjang pita sarah sama panjang dengan pita kitaan. Kita cek ya. Berarti 4/5 apakah sama dengan 12/14? Kita kali silang saja ya biar cepat. Ini 4 dikali 14 itu 56. 5 dikali 12 itu 60. Nah ini nggak sama ya, lebih besar yang 60 ya. Berarti pernyataan yang pertama salah, bukan itu yang benar. Kita lihat yang kedua, yang B. Panjang pita sarah sama panjang dengan pita nadin. Kita lihat sekarang ya. Sarah itu 4/5, sedangkan nadin 8/10. Kita cek ya. 10 dikali 4 40. 5 dikali 8 40. Nah ini sama ya. Berarti ini yang benar nih, B. Karena sama berarti sama panjang. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal yang terakhir, nomor 25. Bentuk pecahan paling sederhana dari 36/60. 36/60. Kita bagi 2 dulu ya. Kita bagi 2, ini jadi 18/30. Kita bagi 2 lagi. Ini jadi 18 dibagi 2, 9. 30 bagi 2, 15. Nah, 9 sama 15 tidak bisa dibagi 2. Kita coba dengan dibagi 3. 9 dibagi 3, 3. 15 dibagi 3, 5. Hasilnya 3/5. A. Mudah bukan? Alhamdulillah. Akhirnya sudah selesai pembahasan soal pra PH1. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk anak-anak belajar dalam rangka persiapan untuk penilaian harian 1 mata pelajaran matematika yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin besok ya, tanggal 23 Agustus 2021. Mungkin itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan, dan jangan lupa klik like, subscribe channel Pak Madan agar Pak Madan semakin bersemangat untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.